Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada hari yang berbahagia ini, apa yang menjadi hal yang kita rancang bersama ketika kita sudah memulai semuanya dari tahap awal yaitu observasi, kemudian observasi juga sudah kita lakukan. Sekarang tiba pada saat yang ketiga, yaitu memberikan refleksi terhadap hasil observasi. Jadi selain tiang yang akan menilai, mari kita cari bersama di mana letak keunggulan yang sudah kita lakukan yang perlu kita pertahankan, kemudian di mana letak kelemahan, yang perlu kita perbaiki bersama-sama. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita hari ini bisa tercapai. Untuk itu, marilah kita sebelum mulai kegiatan ini, kita sebagai umat beragama mengaturkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Saya awali dengan mengaturkan pangestungkaru. Om Swastiastu. Baik Bapak Ibu, kita sudah melihat tayangan video masing-masing guru, baik itu guru kelas maupun guru mata pelajaran. Dari hasil video tersebut, semua Bapak Ibu sudah mempelajari. Sebelum tiang yang memberikan penilaian, yang ingin terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk merefleksi kemampuan kita. Kira-kira bagaimana proses pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan? Di mana letak keunggulan dari proses pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan? Yang ketiga, di mana kelemahannya yang kita perlu kaji dan kita benahi bersama? Terus yang terakhir, bagaimana mengantisipasi hal tersebut? Baiklah, untuk persingkat waktu, operator bisa dibantu agar suaranya tidak storing. Egonya mungkin diatur karena bergema atau arah ininya, arah soundnya. Cek, pas, lebih bagus kedengarannya, Nah, baik, terima kasih Pak Kadek atas bantuannya. Karena kita akan membuat sebuah video yang bermakna bagi kita semua. Dari 4 pertanyaan yang tiang ajukan, tiang ulang, bagaimana proses pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan? Keunggulannya di mana? Keunggulannya di mana? Mari kita belajar dulu, bercermin dan berefleksi pada diri kita sendiri. Keunggulan yang sudah saya lakukan di mana? Kira-kira karena Bapak Ibu semua yang langsung terjun di kelas, jadi kelemahannya di mana? Yang akan kita cari solusinya bersama-sama. Terus kendalanya apa? Mengapa bisa hal itu terjadi? Terus yang terakhir, cara mengatasinya bagaimana? Nah, Bapak Ibu, tanpa menunda waktu, siapa yang mau memberikan arahan, berpendapat terlebih dahulu tentang keunggulan dan merefleksikan dirinya sendiri? Silahkan. Mungkin ada yang bisa angkat tangan terlebih dahulu, silahkan. Jangan ragu-ragu. Bu Oya udah angkat tangan, Pak Deka, jangan lupa Pak Kadek juga sudah. Yang berikan kesempatan kepada generasi muda dulu Pak Ibu, generasi muda sebagai contoh. Silakan Pak Deka. Tepuk tangan dulu buat Pak Deka. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan refleksi proses pembelajaran yang telah saya lakukan, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, setelah saya melihat kembali video pembelajaran yang telah saya lakukan pada saat observasi, jadi yang bisa saya sampaikan adalah pertama, kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan sudah berjalan lancar dan sudah berjalan sebagaimana mestinya, itu secara umum. Nah, berdasarkan pada video yang telah saya lihat juga, beberapa keunggulan yang bisa saya sampaikan pada video tersebut. Yang pertama adalah dari segi keaktifan
dari peserta didik. Nah, di sana saya melihat di mana peserta didik sudah mampu untuk menunjukkan keberanian dalam mengungkapkan atau mengekspresikan pendapat-pendapat mereka ketika saya melempar berbagai macam pertanyaan. Nah, jadi di sana saya melihat bahwa peserta didik sudah mampu untuk bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya dari segi keunggulan yang lainnya yang bisa saya sampaikan adalah dari segi penggunaan media pembelajaran yang menurut saya sudah sesuai. Nah, jadi pada saat itu saya mengajarkan materi pendidikan Pancasila. Nah, jadi media pembelajaran yang saya gunakan tentu saja adalah gambar dari Pancasila itu sendiri. Jadi saya berusaha untuk menjelaskan bagaimana simbol-simbolnya dan apa juga makna-makna dari berbagai simbol yang berada dalam Pancasila tersebut. Menurut saya sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa. Kira-kira kelemahannya ada nggak Pak Deka yang bisa menggambarkan, walaupun keunggulannya sudah tunjukkan tadi, dan yang selaku pengamat atau pengobservasi sudah memang seperti itu, real adanya, nggak dibuat-buat. Kira-kira ada nggak kelemahan sebelum dia yang berikan penilaian? Ada nggak kelemahan yang Pak Deka temukan kira-kira pada saat melakukan proses pembelajaran di kelasnya? Dari segi kelemahan saya rasa ada beberapa hal juga, tentu saja. Yang pertama adalah ketika melakukan proses kegiatan pembelajaran, terutama pada saat pekerjaan kelompok. Nah, di sana saya melihat masih ada beberapa peserta didik yang masih bercanda dan tidak fokus pada pembelajarannya. Nah, walaupun sebagian besar memang sudah melaksanakan proses kegiatan pembelajaran, namun juga ada beberapa yang masih cenderung ribut dan justru membicarakan hal-hal yang di luar dari topik pembelajaran. Nah, terus selanjutnya adalah dari segi manajemen waktu. Nah, di sini saya rasa saya masih harus terus belajar. Manajemen waktu. Lanjut Pak De. Dari segi manajemen waktu saya rasa harus masih terus belajar karena dari video pembelajaran yang telah saya lakukan, saya belum sempat memberikan tugas pembelajaran di rumah, jadi tidak ada follow up-nya. Itu salah satu kekurangannya juga. Nah, jadi menurut saya hal tersebut merupakan kelemahan-kelemahan yang kedepannya saya harus belajar untuk bisa perbaiki. Baik, terima kasih Pak Deka selaku guru termuda mungkin yang sudah memberikan penjelasan keunggulan sudah, begitu juga kelemahan plus cara mengantisipasinya. Beliaunya akan belajar dan terus belajar. Memang semuanya kita semua itu. Artinya kita selama kita masih menjadi seorang pendidik, selama kita masih hidup, selayaknya kita belajar selalu dimanapun dan kapanpun adalah lingkungan belajar. Nah, bagaimana yang lain? Siapa yang mampu atau mau memberikan gambaran bagaimana keunggulan proses pembelajaran yang sudah dilakukan? Terus apa kendala atau kelemahan dari proses pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan? Terus bagaimana cara mengatasinya? Seperti Pak Deka tadi, keunggulannya sudah banyak dan memang benar seperti itu. Kelemahannya memang masih ada siswa yang agak kurang aktif dan berbicara di luar konteks materi pembelajaran. Walaupun dia sudah membangkitkan terus, memancing terus melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik, dan dia memang lihat seperti itu, tapi yang namanya siswa, beliaunya akan terus mencari lagi sumber bagaimana cara benar-benar 100% siswa aktif dan komunikasi terjadi secara multi arah. Lanjut selain Pak Deka, Pak Yan, senior Pian ini, terusan Pak Yan. Bisa Pak ya? Atau ditukar mic-nya? Bisa mungkin Mas Ren? Oh bisa. Baiklah, beberapa Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas waktunya. Teman-teman izin saya akan menyampaikan pendapat tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, apa keunggulan, kendala, dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Terima kasih karena ini penilaian terhadap diri saya sendiri. Pastinya saya akan menilai diri saya pasti lebih bagus. Itu.
tentang pembelajaran yang saya lakukan waktu observasi pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025. Menurut saya sudah lakukan yang terbaik untuk menerapkan materi yang saya materi yang saya berikan, yaitu tentang kubus dan balok, sesuai sudah dengan apa yang saya persiapkan. Sudah sesuai dengan apa yang saya persiapkan, baik itu dari pertama mulai dari persepsi, saya berikan pertanyaan pematik dengan saya menayangkan di PowerPoint. Melalui PowerPoint saya tayangkan tentang gambar kota. Kota, apa yang anak lihat di gambar tersebut, apa yang anak lihat apabila anak ke kota, sehingga anak menjawab rumah, toko, bangunan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana bentuknya, siapa yang bisa menggambar secara sketsa. Nah, dari situ saya selaku guru matematika tentang memberikan pembelajaran tentang kubus dan balok, kita petakan dari gambar sketsa bangunan rumah. Yaitu ada yang membentuk segi 4, ada yang membentuk persegi di gambarnya. Disinilah persepsi awal atau langkah awal saya akan menuju ke materi. Nah, berarti menurut saya sesuai sudah dengan ekspektasi. Apa yang saya harapkan tentang pembelajaran ini, anak sudah memahami, dan itu saya sudah bangga bahwa anak akan masuk ke pembelajaran berikutnya. Nah, sehingga dalam hal tersebut saya akan lebih lanjut menjelaskan pertama dengan tentunya dengan model-model bentuk-bentuk gambar. Kemudian setelah itu secara verbal saya juga membawa alat peraga kubus itu yang saya bawa adalah rubrik bentuk permainan itu, kemudian gambir namanya, dan juga tempat sabun dan odol. Nah, sehingga keduanya itu mewakili antara kubus dan balok. Nah, dari situ mulai pembelajaran, anak sudah sedikit dia memahami dan memasuki tahap berikutnya tentang pembuatan jaring-jaring yang berbentuk kubus dan balok. Saya membentuk suatu kelompok karena murid saya itu 22, tidak masuk satu saat itu karena sakit. Saya bentuk menjadi 4 kelompok. 4 kelompok, ada 5, 3 kelompok, dan di sini seperti apa yang dikatakan oleh Pak DK tadi sama. Tidak semua siswa di dalam kelompok itu aktif dalam membuat dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Ada saja 1-2 orang di dalam kelompok tersebut tidak aktif. Nah, inilah kelemahan saya. Mungkin saya padahal sudah setiap begitu membentuk kelompok, saya sudah ke kelompok masing-masing. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang belum mengerti, saya terus bimbing. Tetapi di luar konteks, saya di sini di kelompok 1 misalnya, di kelompok 2 ternyata ada yang tidak aktif, 1 atau 2 orang, tidak semuanya, tapi semua. Oke. Nah, yang terakhir kelemahan saya, karena saya hanya bisa membuatkan dan memberikan pertanyaan di dalam kelompok itu, buatlah jaring-jaring sehingga nanti jaring-jaring itu akan terbentuk menjadi sebuah bangun ruang yang menyerupai kubus dan balok. Hasil akhir ini yang menurut saya belum maksimal. Nah, solusi yang akan bisa saya ambil di pelajaran berikutnya adalah dengan cara mengulang kembali atau merefleksikan kembali kepada anak, biar bentuk dari kubus dan balok itu lebih sempurna. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya yang setelah
tayangan video saya dilihat oleh Bapak dan Ibu semua, silakan berikan masukan ke saya. Bahwa tentu yang namanya saya manusia, ada kekurangannya. Silakan lengkapi kekurangan saya. Lengkapi kekurangan saya sehingga dalam proses berikutnya dalam saya mengajar akan lebih baik. Terima kasih Bapak. Baik, tepuk tangan dulu Pak Wayan. Sudah jelas, tegas dan lugas. Beliau memberikan gambaran pada keunggulannya, kemudian juga kelemahannya, terus bagaimana mencari solusinya. Nah, terhadap video yang sudah Pak Yan lakukan, begitu juga teman-teman sudah menonton. Nanti, kita walaupun kegiatan ini kita mengambil videonya agak singkat, tapi sudah dari awal kita bersama-sama menilai bagaimana hasil dari proses pembelajaran yang Pak Yan lakukan. Baik, mungkin ini tadi apa yang menjadi keunggulan dan kelemahan beserta solusi yang diberikan oleh Pak Wayan. Sekarang mungkin Pak De Agus, beliaunya sudah langsung mengambil mic, karena sudah tidak sabar ingin memberikan tanggapan. Bagaimana sebenarnya proses pembelajaran saya? Di mana letak kelemahannya? Di mana keunggulannya? Memang kita harus jantan, gentle, mengakui, oh ini keunggulan saya, memang benar. Dari dua guru yang sudah menyampaikan, Tian memang akui seperti itu. Artinya walaupun Tian selaku penilai, selaku pengamat, selaku observer, selaku kepala sekolah, Tian mungkin mengajar hal yang sama, kemungkinan juga akan menemukan kendala yang sama. Jadi mari kita sama-sama belajar. Selanjutnya kita lihat dan kita dengarkan bersama-sama bagaimana Pak Kadek memberikan gambaran yang umum tentang proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelasnya. Silakan Pak Kadek. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk mendengarkan pendapat saya tentang review ya video yang sudah berjalan ya. Nah, di sini saya mereview video saya sendiri, memberikan komentar video saya sendiri, masukan, kelebihan maupun kekurangannya. Nah, namun sebelum itu di sini mungkin saya akan memberikan masukan mungkin untuk Pak Deka, kemudian Pak Yankori ya, tentang kelemahan yang telah disebutkan tadi. Nah, untuk Deka tadi dikatakan bahwa kelemahan Deka tadi katanya kurang bisa memanajemen waktu. Nah, di sini mungkin bisa saya berikan sebuah solusi, yaitu menggunakan pada saat presentasi itu menggunakan timer ya di laptopnya, mungkin diinstal timer. Mungkin kalau dia mengajar 3 kali 3 GB ya silakan disesuaikan dengan jamnya. Kemudian untuk persepsi berapa jam harus berjalan, kemudian inti berapa jam, berapa menit ya, kemudian akhir berapa menit. Nah, sehingga dalam melakukan pembelajaran waktunya tidak habis ya. Misalkan kalau membuat siswa mengerjakan LKPD ya, kita beri waktu berapa menit ya, waktu sudah habis ya. Nah, silakan nanti anak-anak kalau yang belum selesai silakan nanti mungkin dilanjutkan di mana, mungkin kasih tugas tambahan apa ya, sehingga lebih bisa memanajemen waktu ya. Itu solusi yang bisa saya berikan, karena sebelumnya saya juga pernah mengalami kendala yang sama seperti TK. Nah, kadang-kadang bisa terlanjur kita asik ya memberikan materi ya, sampai lupa bahwa jam sudah berakhir. Akhirnya evaluasi tidak sempat, refleksi juga tidak sempat, memberikan juga pelajaran tambahan, mungkin nantinya akan belajar apa, info tentang sesuatu ya, tidak sempat disampaikan. Itu mungkin yang bisa saya kasih masukan untuk DK. Nah, kemudian untuk Pak Yankori mungkin di sana dikatakan bahwa kelemahannya masih ada siswa yang belum sempurna dalam membuat jaring-jaring balok maupun kubusnya. Di sini mungkin Pak Yan kalau menayangkan kembali atau mengajarkan kembali mungkin dilihat waktunya, kalau ada waktu yang tersisa, jam yang tersisa mungkin masih bisa. Kalau tidak ada mungkin diusahakan mungkin menggunakan tutor sebaya, mungkin lebih bagus ya. Kalau mungkin lewat YouTube itu mungkin saja ya terasa gampang ya, semua bisa, rasanya gampang. Tapi kalau kita lakukan sendiri di anak SD itu rasanya menjadi sangat sulit
Ya, tapi dengan adanya tutor sebaya, kalau temannya sudah bagus, apalagi temannya yang mengajarkan, otomatis dia menjadi lebih yakin, lebih bisa. Itu solusi yang bisa saya berikan untuk Bapak Wayan. Nah, kemudian untuk review video saya sendiri, saya sebagai manusia tentunya bukan makhluk yang sempurna, banyak perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan, lebih banyak kelemahannya daripada keunggulannya. Untuk yang pertama tentang proses pembelajarannya, pembelajaran yang sudah saya lakukan itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, karena saya sudah menggunakan timer di sana, jadi tidak ada kendala tentang manajemen waktu. Nah, kemudian yang kedua tentang keunggulan. Di sini saya menggunakan media, yang pertama itu media PowerPoint, yang kedua yaitu media video, kemudian yang ketiga menggunakan media berupa LKPD. Nah, di sini karena saya mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu terdapat 4 aspek ya. Yang pertama aspek menyimak, kemudian yang kedua aspek membaca, kemudian aspek menulis, dan yang terakhir aspek berbicara. Nah, di sana itu sangat kompleks ya, beda dengan materi yang lainnya atau seperti matematika mungkin hanya menghitung konsep ataupun produk ya. Nah, di sini yang memadukan 4 itu sebuah tantangan bagi saya ya. Nah, keunggulan saya yang pertama yaitu menggunakan presentasi. Nah, di sini yang presentasi, karena menggunakan presentasi yaitu menjadi tulisan apa yang saya sampaikan itu runtut dari persepsi, pendahuluan, persepsi, kegiatan inti sampai kegiatan akhir itu sudah runtut, sudah jelas. Tidak ada yang terlewatkan karena sudah pakai slide. Jadi slide itu sudah terstruktur. Itu yang pertama, menggunakan presentasi media PowerPoint. Nah, yang kedua saya menggunakan juga media berupa video. Nah, di sana karena materinya ini tentang mencari informasi, nah karena juga ada aspek menyimak ya, otomatis harus ada yang disimak gitu. Jika ada yang disimak, apa yang akan dipahami. Nah, di sana saya menggunakan video untuk mencari informasi. Di sana saya lihat semua murid ya, tidak ada satupun ya, semua murid sangat antusias melihat video yang saya putarkan. Yang pertama karena siswa tersebut belum pernah datang ke Museum Brandenburg ya. Jadi siswa itu sangat antusias, bahkan mungkin jarang yang berkedip ya, karena saking fokusnya melihat video tersebut ya. Itu senang mungkin lihat apa yang ya biasanya kalau kita ke sana kan harus naik pesawat ya, bayar tiket lagi, belum lokasinya di mana, biaya banyak. Nah, itu kelebihan yang bisa saya utarakan yang nomor 2 ya. Kemudian di sini juga saya menggunakan media LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini keunggulannya adalah siswa mampu berdiskusi, aktif berdiskusi, saling mencurahkan idenya atau gagasan atau pendapatnya. Nah, mereka di sana saling berpartisipasi, menyumbangkan aspirasinya, dan memberikan jawaban yang terkait dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian yang keunggulan keempat, saya di sini menggunakan mikrofon atau mic nih. Dan di sini kelebihannya yaitu yang pertama, siswa yang di belakang biasanya kurang mendengarkan penjelasan dari guru nih. Nah, dengan adanya bantuan mikrofon ini, jadi semua siswa mampu mendengar dari belakang, dan punya gangguan pendengaran bisa mendengar dengan jelas tanpa harus ke depan, duduk ke depan seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, meskipun yang sudah saya lakukan sepertinya sudah sangat sempurna ya, tapi ternyata banyak juga kelemahan-kelemahan yang saya temukan. Nah, ini tergambar dari hasil refleksi dan
hasil evaluasi siswa. Kemudian juga selama saya melakukan observasi. Nah, terlihat bahwa di dalam mereka melakukan diskusi, saya lihat mereka sangat aktif. Nah, tapi ada juga beberapa 1-2 orang ya, yang masih loading, masih berpikir ya. Yang kedua, dalam mengisi refleksi, beberapa siswa ada yang sudah menceklis bagian refleksi yang bisa, kemudian ada beberapa siswa juga yang mencentang belum mampu atau belum bisa. Itu. Kemudian saya lihat juga dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan selama pembelajaran, di akhir kegiatan juga sebagian besar sudah mampu menjawab, tapi ada juga yang belum mampu menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan seperti itu. Itu kelemahan saya. Nah, di sana di saat pembelajaran bersama disaksikan langsung oleh kepala sekolah juga kelemahannya siswa juga rasanya kurang percaya diri ya. Padahal saya sudah menggunakan pertanyaan yang sangat mudah ya, yang bisa dijawab. Ya, misalkan pernahkah anak-anak pergi ke museum? Nah, itu masih juga mereka tidak mau mengutarakan pendapatnya. Nah, itu kan pertanyaan yang sangat mudah nih. Kalau itu biasanya langsung bisa dijawab, tapi mereka tidak masih malu-malu ya, masih belum mampu mengutarakan pendapatnya. Nah, di sini ya saya pikir bukan pertanyaannya yang susah nih, tapi rasa percaya dirinya yang masih rendah nih. Nah, itu mungkin yang saya temukan. Nah, itu untuk memperbaiki hal itu, saya sebagai guru akan melakukan juga mungkin kalau ada pelatihan tentang webinar tentang meningkatkan rasa percaya diri, mungkin saya akan mengikuti webinar tersebut. Kemudian juga saya akan mencari akan googling juga penyebab kenapa siswa itu rasa kurang percaya dirinya itu belum meningkat. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin Bapak Ibu punya masukan bagaimana cara membangun rasa percaya diri siswa. Apakah itu mungkin karena ada kepala sekolah mungkin di sana sehingga siswa tersebut bisa jadi gugup. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor menjadinya siswa menjadi kurang percaya diri. Ini mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya kalau ada rekan-rekan guru yang memberikan masukan kepada saya tentang kelemahan saya ya, boleh silakan memberikan pendapatnya, atau mau mungkin memberikan masukan tentang keunggulan boleh, atau menerapkan nanti dalam pembelajaran selanjutnya juga boleh, silakan. Itu waktu saya persilakan untuk teman-teman untuk berikan tanggapan jika ada. Baik, demikian tadi Pak Kadek sudah jelas memberikan ulasan panjang lebar. Beliaunya juga sudah memberikan solusi tambahan. Ada Pak Deka Pak Deka pakai timer, benar itu. Pak Adek yang lihat pakai timer dia. Jadi runut ya. Pembukaan kegiatan awal, runut selesai. Inti selesai. Kemudian untuk mengatur waktu pada saat pemberian tugas juga pas karena dia mengaktifkan timer pada media ajarnya. Juga dia sudah memberikan pendapat dan solusi atas permasalahan yang Pak Wayan hadapi. Dia memberikan tanggapan dulu kepada Pak Kadek. Memang mungkin kendala yang dialami Pak Kadek itu memang benar seperti itu. Dia juga lihat seperti itu. Padahal siswanya mampu, tapi ketika dia berbicara tidak mau. Ini kendalanya. Mampu dia menjawab, tapi untuk mengaktifkan dia untuk mau berbicara, dia enggan. Seperti ada rasa takut, entah takut salah, grogi, atau mungkin dia terbawa oleh beban. Mungkin karena dia selalu kepala sekolah ada di sana, jadi ikut mengintervensi. Kemudian ada yang waktu itu Pak Deka yang ikut ngerekam. Jadi dengan kehadiran 2 orang lain,
sebagai orang yang ikut nimbrung dalam proses pembelajarannya itu, dia mungkin akan terbawa oleh suasana lain yang bawa beban dalam dirinya. Tapi kalau keseharian dia merasa aktif kelasnya, mungkin karena hanya terbiasanya dengan Pak Kadek dan guru-guru tertentu. Mungkin karena terbawa suasana yang agak berbeda, Pak Kadek jadi dimaklumi. Tapi kebiasaan itu harus dibentuk lagi Pak Kadek. Siapapun yang ada ikut di sana. Karena public speaking itu penting. Kemampuan berbicara di hadapan publik itu modal dasar bagi anak. Nah sekarang emansipasi dulu. Tadi Pak Deka sudah memberikan refleksi terhadap proses pembelajarannya. Pak Wayan juga sudah. Kemudian Pak De Agus sudah. Mungkin ibunya. Biar setara. Sayap kanan, sayap depan. Sekarang sayap kirinya. Silakan coba Bu Wayan. Kira-kira bagaimana? Apakah ada tanggapan terhadap video teman-temannya, keseluruhan maupun tentang refleksi terhadap diri sendiri dan refleksi pada video pembelajaran yang sudah ditayangkan. Untuk waktu silakan Bu Ayah. Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman lainnya. Mungkin yang pertama tanggapan Tiang kepada Pak De Agus dulu. Tadi Pak De Agus sendiri mengatakan bahwa siswa di dalam kelas itu masih ragu, dalam artian ragu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Memang saya sendiri sebagai guru PJOK, mungkin keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6 saya mengajar. Nah, mungkin Pak De Agusnya mengajar di kelas 5. Sebagian besar mungkin anak-anak di kelas 5 memang untuk berkomunikasinya masih agak kurang. Nah, upaya yang harus dilakukan adalah mengajak mereka berkomunikasi baik di dalam kelas maupun di luar kelas saat-saat jam beristirahat, agar anak-anak yang masih kurang atau belum mampu berkomunikasi dengan baik bisa lebih lancar lagi, lebih membuka diri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, mungkin seperti itu untuk tambahan ke Pak De Agusnya. Untuk ke Pak Deka dan Pak Yangkorinya mungkin sudah ditambahkan oleh Pak De Agusnya. Mungkin seperti itu, menambahkan timer di laptopnya dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Terus PowerPoint yang lebih menarik lagi tampilannya untuk anak itu mau melihat apa yang kita akan tayangkan. Mungkin seperti itu. Nah, untuk refleksi yang saya akan lakukan terhadap diri saya sendiri setelah melaksanakan observasi. Nah, sekarang adalah refleksi dari observasi yang telah saya lakukan. Nah, mungkin yang tadi teman-teman yang sudah menjelaskan, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam kelas. Untuk sekarang yang saya lakukan adalah observasi di luar kelas, karena materi yang saya laksanakan adalah pembelajaran PJOK, yaitu materi lokomotor, non-lokomotor, dan manipulasi. Nah, proses pembelajaran yang saya lakukan yang telah dilihat hasil observasinya oleh Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman lainnya tadi melalui video yang sudah ditayangkan, proses pembelajaran yang saya laksanakan, siswa sangat bersemangat. Mungkin karena pembelajaran itu dilakukan di luar kelas, mungkin suasananya mereka tidak terikat, jadi leluasa untuk melakukan aktivitas seperti itu, Pak. Jadi proses pembelajaran, umpan balik yang saya berikan dapat terlaksana dengan baik. Nah, siswa hampir semuanya melakukan dengan baik.
apa yang diarahkan, tujuan yang saya akan berikan itu terlaksana dengan baik. Nah, siswa melaksanakan tujuan pembelajaran dengan maksimal. Nah, seperti itu. Terus keunggulan dari pelaksanaan pembelajaran yang saya sudah lakukan adalah peserta didik secara keseluruhan dapat berperan aktif dalam melaksanakan proses pembelajaran. Baik mereka melakukan contoh, penjelasan, dan memberikan umpan balik terhadap peserta didik lainnya yang belum mampu melaksanakan proses pembelajaran tersebut dengan cara memberikan contoh, penjelasan, dan sebagian mampu menunjukkan yang terbaik dari teman yang lainnya, seperti itu. Terus mungkin dalam awal pembelajaran beberapa siswa masih enggan untuk melakukan pembelajaran tersebut. Mungkin karena yang saya takutkan adalah melihat situasi cuaca saat itu sangat terik sekali, matahari sangat terik sekali. Jadi anak-anak yang 1-2 orang itu enggan melakukan proses pembelajaran. Mungkin karena kepanasan, alasannya kepanasan. Namun setelah memberikan pembelajaran yang sangat menarik, umpan balik yang sangat menarik, dan media-media pembelajaran yang telah saya persiapkan, anak-anak dapat melakukan dengan baik. Nah, terus di akhir pembelajaran tersebut saya melakukan suatu materi baru, yaitu menerapkan pembelajaran atau memberikan materi masukan yang baru, yaitu permainan tradisional, menyelipkan materi permainan tradisional, yaitu permainan lempar ketupat, atau sering kita dengar atau sering kita lihat perang tipat. Nah, perang tipat untuk ketupatnya itu saya ganti dengan bola kecil biar siswa itu tidak merasa sakit saat kena lemparan bola, tapi tidak keluar dari materi yang diberikan, yaitu mengayunkan tangan dan kaki, baik itu mengayunkan ke samping, ke depan, ke belakang. Siswa tetap melakukan proses materi tersebut, seperti itu. Jadi setelah memberikan pembelajaran perang ketupat tersebut, siswa sangat aktif sekali, lebih aktif dari materi pembelajaran yang seharusnya. Mungkin karena menurut mereka permainan tradisional yang saya selipkan itu menarik menurut mereka, karena melihat fase yang saya berikan adalah fase lanjutan atau fase A lanjutan, yaitu kelas 2, di mana melihat anak-anak tersebut masih asik dalam konteks bermain, seperti itu. Jadi mereka antusias untuk melakukan permainan tersebut. Nah, tidak keluar dari aspek penilaian yang akan saya lakukan, seperti itu, Pak. Jadi indikator yang saya pilih itu umpan balik konstruktif, jadi terdapat di sana, dan nilai atau standar nilai yang saya akan terapkan atau saya tetapkan dapat tercapai sepenuhnya. Mungkin seperti itu. Untuk kendala-kendalanya mungkin karena cuaca saja. Untuk yang lainnya dalam materi mungkin tidak ada kendala seperti itu, karena melihat aktivitas siswa saat itu sangat aktif sekali. Seperti itu, Pak. Mungkin seperti itu, cuma dikendala di cuaca saja. Terima kasih. Yang tutup para Santi. Om Santi. Om Santi. Om. Baik, terima kasih Bu Wayan. Tadi sudah baik apa yang disampaikan oleh Bu Wayan. Tidak mengada-ada, memang begitu kenyataannya. Waktu itu karena kita terkendala oleh kegiatan purnama, makanya kegiatannya agak lambat karena pelaksanaan persembahyangan, walaupun sudah kita atur sepagi mungkin selesai. Tapi yang namanya persembahyangan tidak bisa kita setting secepat mungkin. Semuanya harus mematuhi tata cara yang benar, karena ini kaitannya dengan Tuhan.
Nah terima kasih Bu Wayan. Memang apa yang sudah dikatakan oleh Bu Wayan itu benar. Tiang juga lihat anak-anak aktif sekali. Cuaca bukan penghalang, Tiang rasa. Cuaca bukan penghalang. Itu kalau kita bisa motivasi siswa, walaupun ada penghalang-penghalang itu tidak akan muncul. Nah Tiang lanjut dulu ke Pak Kadek mungkin atau siapa yang terlebih dahulu. Pak Kadek, bagaimana tentang boleh memberikan tanggapan terhadap proses pembelajaran yang sudah kita tonton bersama-sama, sekaligus merefleksikan dirinya kita sendiri sejauh mana keunggulan dan kelemahan, bagaimana cara mengatasinya. Waktu silakan Pak Kadek. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan saya dan berikan kesempatan. Nah, terkait tanggapan dari yang teman-teman tadi bilang, Pak Kade, Pak Wayan, sama Pak Dik, kemungkinan Tiang tidak bisa menanggapi karena saking banyaknya kekurangan yang saya rasakan selama saya melakukan proses pembelajaran. Ya, terus yang berkaitan dengan refleksi untuk diri saya dulu ya. Jadi terkait tentang keunggulan pembelajaran yang saya lakukan di dalam observasi ini, dengan siswa menunjukkan bahwa siswanya mungkin lebih aktif, makanya saya lebih mudah untuk melakukan proses pembelajaran. Itu aja. Yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan, siswa dengan segampangnya dia mengerti apa yang saya sampaikan, materi-materi yang saya sampaikan, terutama termasuk media pendukung yang saya tayangkan di depan kelas. Itu aja sedikit dari Tiang. Dan kemungkinan saya juga memiliki kekurangan dari observasi Tiang, yaitu terkait tentang kerja kelompoknya. Ada beberapa anggota kelompok yang mungkin kurang aktif, artinya dari jumlah kelompok ada beberapa 1 atau 2 orang yang mungkin tidak bisa diajak kerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok. Itu aja sedikit dari Tiang Padet. Mudah-mudahan Niki dari teman untuk memberikan Tiang sebuah masukan atau apapun untuk jadi pembekalan saya kedepannya agar lebih baik. Itu aja. Terima kasih. Sukses. Baik, terima kasih Pak Kadek. Pak Kadek sudah memberikan refleksi terhadap dirinya sendiri. Beliau merasa masih banyak perlu belajar. Nah, di sini kebetulan banyak seniornya Pak Kadek. Yang temui Pak Wayan, Bu Wayan, juga yang alumni yang masih sekar niki. Niki fresh graduated. Pak Deka, Pak Hendra juga merupakan tutor. Kita bisa belajar dari beliau bagaimana cara mengelola kelas, bagaimana cara mengaktifkan peserta didik. Itu bisa kita pelajari dari beliau. Juga kita bisa bersama-sama mencari referensi terkait untuk bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran di kelas yang mampu merangsang peserta didik untuk aktif belajar sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang telah disepakati bersama. Nah sekarang lanjut Bu Komang mungkin karena mic-nya sudah berkata dengan beliau sudah dipegang dari tadi. Semangat Bu Komang biar satu jalur. Silakan Bu Komang berikan refleksi mungkin juga tanggapan terhadap hasil kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman. Semoga kedepannya pembelajaran yang teman-teman lakukan maupun Bu Komang lakukan bisa lebih baik dari sekarang. Untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya.
Saya akan memberikan tanggapan terhadap video teman-teman yang sudah ditampilkan tadi terkait dengan kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran di kelas. Mungkin saya juga lebih banyak kekurangan. Mungkin salah satu cara yang digunakan untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran yaitu dengan menayangkan satu video-video pembelajaran yang menarik, sehingga setelah ditayangkan video bisa juga diberi pertanyaan pematik yang dapat merangsang anak-anak, dan juga diselingi dengan sebuah kegiatan ice breaking seumpamanya yang dapat memotivasi keaktifan siswa. Setelah anak-anak dikasih ice breaking, anak-anak bisa bangkit kembali seumpamanya dengan nyanyian, tepuk-tepukan atau permainan. Ya, menurut saya begitu. Terus selanjutnya saya akan merefleksi video saya sendiri, yaitu tentang proses pembelajaran yang saya hadapi waktu observasi sudah berjalan dengan lancar, dan banyak juga bagaimana keunggulan dan kelemahan dan cara mengatasi hal tersebut. Jadi keunggulan video pembelajaran yang telah terlaksana dalam observasi saya itu anak-anak antusias sudah aktif dalam menjawab pertanyaan. Terus kelemahannya itu adalah waktu saat pembentukan kelompok. Pada waktu pembentukan kelompok ada siswa yang kurang aktif. Dalam satu kelompok itu tidak semua anak-anak mau bekerja apa yang saya suruh. Padahal saya sudah mengarahkan biar anak-anak itu pada kegiatan LKPD, menjawab LKPD itu anak-anak semua harus satu kelompok itu semuanya 5 jumlahnya. Semua ke-5 orang itu harus bekerja. Tapi kenyataannya ada siswa hanya 1 yang monoton bekerja, yang lainnya tidak mau. Itu kelemahannya. Terus pada akhir pelajaran saya melakukan evaluasi. Setelah saya melakukan evaluasi, anak-anak separuh dapat nilai-nilai yang saya harapkan sesuai dengan KKN. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Mungkin teman-teman bisa menanggapi video saya tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Bukman terhadap refleksi pada proses pembelajaran yang telah Bukman lakukan. Jadi apa yang menjadi tujuan pembelajaran sudah bisa dicapai. Yang lanjut dulu nanti yang berikan refleksi atau pendapat secara umum terhadap semua video yang telah Bapak Ibu lakukan di kelas. Sekarang lanjut ke Bukman dulu ya, Bu Nyoman Widari. Bukman, bagaimana Bukman? Silahkan Bukman. Dari tadi Bukman saking semangatnya nih, sudah merancang kira-kira apa yang menjadi keunggulan dan kelemahannya. Silakan Bukman. Bisa dipakai. Silakan Bukman. Terima kasih atas waktu yang diberikannya. Nah, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan adalah siswa sangat bersemangat dalam melaksanakan proses pembelajaran umpan balik yang saya berikan dapat terlaksana dengan baik. Nah, dalam keunggulan dari pelaksanaan pembelajaran yang saya sudah lakukan adalah peserta didik secara keseluruhan dapat berperan aktif dalam melaksanakan proses pembelajaran dan sudah sesuai dengan perencanaan pembelajaran dan modul ajar, bahan ajar yang sudah terlaksana.
pada awal pembelajaran masih kurangnya peran peserta didik mengikuti proses pembelajaran, namun setelah memberikan umpan balik secara kesinambungan, maka proses pembelajaran menjadi aktif dan bersemangat, dan saya memberikan sebuah video sehingga proses pembelajaran yang saya terapkan sudah sesuai dengan indikator yang saya pilih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke. Tepuk tangan dulu buat Bu Uman. Guru Tian yang paling bersemangat. Oke, lanjut senior Tiang, Bu Ayan. Meski usianya sudah hilang 60, Bu Ayan. Oke. Walaupun beliaunya akan masuki purna bakti di bulan Mei, masih semangat. Semangat terus Bu Ayan. Mudah-mudahan mampu menginspirasi junior-junior yang ada di sini termasuk Tiang agar bisa belajar dari Bu Wayan. Silakan Bu Yan berikan refleksi terhadap video temannya mungkin atau terhadap video pembelajaran yang telah Bu Wayan lakukan. Untuk waktu Tiang persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada Tiang. Tiang tidak memberikan tanggapan pada teman-teman yang videonya sudah ditayangkan, pembelajaran yang sudah diberikan kepada anak-anak. Yang tidak berikan tanggapan, tapi Tiang memberikan refleksi untuk diri Tiang sendiri. Nah, untuk kelas 1, dalam proses pembelajaran yang Tiang berikan di kelas 1 itu, anak-anak berjalan, pembelajaran itu berjalan dengan aktif. Anak-anak aktif menerima pelajaran apa yang Tiang berikan. Kemungkinan anak-anak kelas 1 itu dalam fase A, dia masih dalam tahap bermain, karena Tiang dalam observasi atau pembelajaran yang Tiang berikan di kelas 1 itu masih dalam pelajaran tentang pasar, tentang kegiatan sehari-hari, apa yang anak-anak lakukan, apa yang anak-anak kegiatan yang dilakukan setiap hari. Nah, dalam pembelajaran itu anak-anak aktif, dalam proses pembelajaran aktif anak-anak. Karena kemungkinan anak itu suka bermain karena anak masih kecil. Nah, kemudian untuk keunggulannya, anak-anak keunggulannya itu peserta didik itu aktif dalam kegiatan, dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang Tiang berikan. Anak-anak aktif mau apa yang Tiang ajarkan dia mau menerima balik, dia umpan baliknya itu bagus. Untuk anak-anak kelas 1 itu keunggulannya dia aktif dalam bermain. Kebetulan Tiang memberikan kalimat atau kata atau kalimat atau huruf, karena anak-anak kelas 1 masih menggunakan huruf, merangkai suku kata menjadi kata, kemudian kata menjadi kalimat. Nah, anak-anak aktif dalam pembelajaran. Kemudian kendala yang rasakan di kelas 1, kedisiplinan anak-anak. Anak-anak kelas 1, kelas 6 belum tahu itu disiplin dalam apa yang ada di pikirannya langsung dia sampaikan gitu. Dia bermain masih dia rasakan bermain dalam pembelajaran kan. Kemudian hal yang Tiang lakukan itu bagaimana caranya mendisiplinkan anak. Nah, Tiang berikan dia teguran atau penguatan supaya dia disiplin dalam menerima pelajaran. Dan berikan Tiang dicari anak itu, diberitahu, ditegur supaya dia disiplin dalam menerima pelajaran. Nah, hanya sekian Tiang bisa refleksi untuk observasi saya sendiri. Untuk itu yang senang dengan para musan. Om Santi. Oke, lanjut last session niki. Tiang berikan kehormatan kepada Pak Hendra. Oke, silakan Pak Hendra berikan sedikit gambaran, berikan sedikit refleksi. Mungkin Pak Hendra biar bisa tersorot oleh kamera, pindah tempat Pak Hendra nggih. Silakan Pak Hendra.
Silakan Pak Indra pakai mic yang tadi dipakai oleh Bu Wayan. Langsung berdiri dari sana, Indra, berdiri. Berdiri ya. Ya. Silakan Pak Indra. Baik, selamat siang semua. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ingin langsung saja untuk mereview hasil dari proses pembelajaran saya yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Maret yang lalu. Untuk yang pertama, yang bagian proses pembelajarannya, saya rasa proses pembelajarannya sudah terlaksana dengan baik, sudah terlaksana secara berurutan dari mulai pembukaan, lalu kemudian persepsi, lalu memberikan pertanyaan pemantik dan sebagainya. Saya juga merasa dalam proses pembelajaran tersebut peserta didik dapat tertarik dengan topik yang akan saya ajarkan, karena di awal pembelajaran itu saya memberikan sebuah pertanyaan pemantik yang berketerkaitan dengan materi saya, yaitu tentang penggunaan kata will atau akan. Jadi pertama-tama itu saya menanyakan apa yang akan mereka lakukan di saat hari libur nanti, sehingga mereka berganti-gantian merasa tertarik untuk memberikan jawaban tentang aktivitas yang akan mereka lakukan. Lalu kemudian untuk keunggulan dari proses pembelajaran saya yang pertama yaitu karena saya menerapkan cooperative learning, saya membentuk kelompok belajar untuk mengerjakan LKPD, sehingga para peserta didik dapat saling bahu-membahu membantu dalam mengerjakan LKPD mereka. Mereka juga mampu dalam menilai hasil kerja peserta didik lainnya. Lalu kemudian saya juga sebagai seorang guru mampu memberikan umpan balik, baik itu apresiasi, motivasi dan juga koreksi terhadap hasil kerja peserta didik. Untuk yang berikut yaitu kekurangan yang saya rasakan ketika dalam proses pembelajaran itu mungkin hampir sama dengan yang dialami oleh Pak Eka, yaitu tentang manajemen waktu. Karena pada saat pembelajaran yang lalu saya mengajar durasinya lebih daripada jam pelajaran yang seharusnya. Kemudian tindak lanjutnya untuk mengatasi hal tersebut mungkin sudah terjawab oleh Pak Agus, yaitu mungkin saya kedepannya akan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan timer. Kemudian untuk aktivitas pembelajarannya, untuk kegiatan intinya mungkin akan saya bagi-bagi lagi secara proporsional sehingga tidak mengganggu jam pelajaran dan juga jam istirahat yang telah ditentukan. Sekian dari saya, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Hendra. Oke. Nah, mari kita sekali lagi dulu berikan tepuk tangan untuk kita semua karena kegiatan ini sudah berjalan dengan baik. Oke. Nah, saya sekarang berikan refleksi secara umum dari sekian proses observasi yang dia lakukan, baik dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk wali kelasnya. Begitu juga untuk mata pelajaran bahasa Inggris yang dipegang oleh Pak Hendra, kemudian PJOK yang dipegang oleh Bu Wayan serta Dewi, kemudian untuk agama yang dipegang oleh Pak Dek Panci. Secara umum apa yang menjadi indikator dan target perilaku memang sudah Tiang temukan muncul. Guru itu sudah mampu memberikan umpan balik secara konstruktif baik terhadap proses belajar mereka, tugas dalam pengerjaan LKPD, kemudian begitu juga pada saat siswa memberanikan diri ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi dan memberikan pendapat terhadap hasil diskusi. Itu yang saya banggakan, saya kagum. Saya bisa menjamin bahwa nilai tersebut bagus. Tapi secara umum yang menemukan kelemahan. Salah satunya yang pertama seperti yang diakui oleh Pak Deka dan Hendra, pengelolaan waktu. Itu yang masih rasakan agak kurang sedikit. Yang kedua, pengelolaan kelas terutama pada saat pembentukan kelompok kecil. Ini PR kita dari tahun sebelumnya sebenarnya. PR kita di tahun sebelumnya, apa yang jadi PR kita? Bagaimana sih
agar siswa aktif 100%. Tidak ada siswa lagi yang tidak aktif dalam proses pembelajaran, terutama dalam kelompok. Ada yang dia sudah temui bagus, yaitu kalau tidak salah video pembelajaran yang diambil oleh Pak Hendra dan Pak Ade Agus. Ketika mau mengaktifkan semua kelompok tersebut, bergilir menjawab, bergilir mengerjakan. Tapi itu merupakan ide atau pikiran atau sumbangsih dari semua. Itu misalnya ada 5 soal, ada 5 anggota kelompok, semuanya jawab satu-satu. Tapi itu merupakan sumbangsih pemikiran mereka bersama. Jadi dia tidak menyerahkan tanggung jawab itu kepada ketua kelompoknya. Jadi dia itu bertanggung jawab juga terhadap hasil pekerjaan dalam kelompok itu secara umum. Ya misalnya menulis soal nomor 1, si A nomor 1, si B nomor 2, si C nomor 3 dan seterusnya. Jadi dia punya tanggung jawab masing-masing. Tapi ketika dia tidak mampu atau merasa jawabannya kurang pas, dia tetap akan menerima input atau masukan dari teman sekelompoknya. Juga nanti pasti akan menerima masukan dari kelompok lain, plus nanti akan dikuatkan, saya sudah lihat itu dikuatkan oleh guru kelasnya lagi, umpan baliknya, sehingga dia merasakan bahwa inilah hasil kerja sama dalam proses pembelajaran, yaitu saling dukung. Nah sekian Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Apa yang menjadi gambaran pada hari ini, apa yang menjadi kelemahan pada hari ini, terhadap pendayaan kita secara umum pada proses pembelajaran yang telah kita lakukan. Mari kita terus memperbaiki diri. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita bersama, memajukan pendidikan secara khusus di SD Negeri 3 Culik dapat tercapai. Akhir kata saya tutup dengan menghaturkan Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Dah.